Hai semua, kembali lagi di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa itu Web 3 yang lagi ramai banget dibicarakan? Dan apa hubungannya dengan PE Network yang juga fenomenal? Tenang, hari ini kita akan kupas tuntas semuanya dari awal dengan bahasa yang gampang dimengerti. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Oke, mari kita mulai dari dasar. Internet yang kita kenal sekarang ini punya 3 fase evolusi. Web 1, Web 2, dan Web 3. Web 1 itu adalah internet generasi pertama, sekitar tahun 90-an. Bayangin aja, kayak brosur digital. Isinya cuma teks dan gambar statis. Kita cuma bisa membaca, nggak bisa berinteraksi banyak. Situsnya dibuat oleh perusahaan. Dan kita sebagai pengguna cuma jadi penonton. Sederhana banget kan? Lalu datanglah Web 2. Sekitar awal tahun 2000-an yang kita gunakan sampai sekarang. Inilah era media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Web 2 memungkinkan kita untuk berinteraksi, membuat konten, dan terhubung satu sama lain. Internet jadi lebih hidup dan dinamis. Tapi, ada satu masalah besar. Semua data dan konten kita dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa ini. Mereka yang menentukan aturan. Mereka yang menyimpan data kita. Dan mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar dari konten yang kita buat. Kita cuma pengguna, bukan pemilik. Nah, disinilah Web 3 hadir sebagai solusi. Web 3 adalah visi untuk internet masa depan yang terdesentralisasi. Apa maksudnya? Artinya, tidak ada lagi satu perusahaan atau entitas tunggal yang mengontrol semuanya. Kekuatan dikembalikan kepada pengguna. Kita sebagai pengguna bisa benar-benar memiliki data, aset digital, dan identitas online kita. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada teknologi blockchain. Blockchain ini seperti buku besar digital yang transparan, aman, dan tidak bisa diubah-ubah oleh satu pihak saja. Semua transaksi dan data dicatat di jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, tidak ada lagi server pusat yang bisa diretas atau dimanipulasi. Sekarang, kita masuk ke jenis-jenis aplikasi atau platform di dalam ekosistem Web 3. Pertama, ada yang namanya DeFi atau Decentralized Finance. Ini adalah sistem keuangan terbuka tanpa perantara seperti bank. Kalian bisa pinjam Amenium, menabung, atau bertransaksi langsung dengan pengguna lain secara aman lewat smart contract. Kedua, ada NFT atau Non-Fungible Token. Ini adalah sertifikat kepemilikan digital untuk aset unik. Bisa berupa karya seni, musik, item game, bahkan tiket konser. Dengan NFT, seniman dan kreator bisa menjual karyanya langsung ke penggemar tanpa perantara. Dan kepemilikannya tercatat jelas di blockchain. Ketiga, ada DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Bayangkan, ini seperti sebuah organisasi atau perusahaan yang dijalankan oleh komunitasnya sendiri, bukan oleh CEO atau dewan direksi. Semua keputusan diambil melalui voting oleh para anggota, transparan dan demokratis. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan PE Network? Nah, ini bagian yang paling menarik. PE Network adalah proyek yang punya visi sejalan dengan prinsip-prinsip Web 3. Sejak awal, tujuannya adalah membangun sebuah mata uang kripto dan platform smart contract yang bisa diakses oleh semua orang langsung dari ponsel mereka, tanpa perlu perangkat mahal atau konsumsi energi yang besar. PE Network mencoba mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam dunia kripto, yaitu aksesibilitas. Banyak orang merasa kripto itu rumit dan mahal untuk dimulai. PE Network mendesain sistemnya agar mudah digunakan, memungkinkan jutaan orang di seluruh dunia untuk ikut serta dalam ekonomi digital Web 3. Coba kita pikirkan, visi PE adalah menciptakan ekosistem aplikasi terdesentralisasi atau dApps di atas blockchain-nya. Ini berarti nanti akan ada banyak aplikasi seperti media sosial, marketplace, atau layanan keuangan yang dibangun di atas jaringan PE. Bedanya, aplikasi-aplikasi ini akan berjalan di atas prinsip Web 3. Data kita akan lebih aman. Kita bisa mendapatkan imbalan langsung dari kontribusi kita. Dan kita punya suara dalam pengembangan
ekosistem tersebut. P-Network sedang membangun fondasi untuk menjadi salah satu gerbang utama bagi jutaan orang untuk masuk ke dunia Web 3 dengan komunitas global yang sangat besar. Pi punya potensi untuk menciptakan ekonomi digital peer-to-peer yang sesungguhnya, di mana nilai diciptakan dan dibagikan secara adil di antara para penggunanya. Ini bukan lagi tentang perusahaan besar yang mengontrol, tapi tentang komunitas yang membangun bersama. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Pi Network bukan sekadar mata uang kripto biasa. Ia adalah sebuah proyek ambisius yang merangkul semangat desentralisasi, kepemilikan pengguna, dan aksesibilitas yang menjadi inti dari revolusi Web 3. Dengan memahami Web 3, kita jadi bisa melihat gambaran yang lebih besar dari apa yang sedang coba dicapai oleh P-Network. Gimana? Sekarang sudah lebih jelas kan hubungan antara sejarah Web 3 dan visi Pi Network? Perjalanan menuju Web 3 yang sepenuhnya terwujud memang masih panjang. Tapi, proyek seperti P-Network menunjukkan bahwa masa depan internet yang lebih adil dan terbuka sudah ada di depan mata. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat dan membuka wawasan baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.